Namun seseorang menjulurkan tangannya untuk membantu Ariel berdiri. Ariel mengira itu adalah Revan. Tanpa melihat wajah yang menolongnya, Ariel menggapai tangan yang terulur itu. "Terima kasih Kak Revan," kata Ariel dan sambil berdiri. "Revan," kata pria itu. Ariel sangat terkejut melihat pria yang menolongnya itu. "Dotwan," kata Ariel. "Ariel," kata Irwan terkejut. Iya, dia adalah Irwan. Awalnya Irwan tidak menyadari bahwa wanita yang ditolongnya itu adalah Ariel. "Terima kasih sudah menolongku. Maaf aku buru-buru," kata Ariel pergi meninggalkan toilet dan dia tidak jadi masuk ke dalam toilet. "Ariel tunggu, kita harus bicara," kata Irwan. Namun Ariel pergi berlari sambil menangis. Dari jarak yang tidak terlalu jauh sepasang mata masih setia mengawasinya. Siapa lagi pria itu? Batin Edward penasaran. "Sayang, siapa? Sepertinya aku tadi mendengarmu memanggil seseorang," kata Putri menggandeng tangan Irwan. Irwan yang tidak ingin Putri mengetahui keberadaan Ariel, akhirnya dia berbohong. "Ah, tidak ada siapa-siapa. Apa kamu sudah siap?" kata Irwan. "Sudah," kata Putri. "Mari kita pergi," kata Irwan, namun kegugupan dan sikap Irwan membuat Putri mencurigainya. "Sayang, sebenarnya kamu bertemu dengan siapa tadi?" kata Putri. "Tidak ada siapa-siapa. Hanya orang lain saja," kata Irwan berbohong. "Oke, baiklah," kata Putri, namun dia tetap masih curiga. Kini Ariel pergi menuju taman. Di sana ada beberapa bangku dan dia memilih untuk duduk di situ. Rasanya Ariel belum siap untuk bertemu dengan Irwan. Karena dia masih mencintai Irwan dan dia belum bisa melupakan pria cinta dan sekaligus pacar pertamanya itu. Begitupun dengan Irwan. Sejauh ini meskipun sudah 5 tahun dia bersama dengan Putri, namun hatinya masih mencintai Ariel. Perjodohan yang diterima Irwan 6 tahun lalu adalah cara dia untuk melupakan dan melepaskan Ariel, namun hingga sejauh ini Irwan berusaha tetapi tetap tidak berhasil. Sementara pernikahan Irwan dan Putri tinggal 6 bulan lagi. Setelah Ariel sudah menenangkan dirinya, dia pergi menemui Revan. "Ariel, apa yang terjadi? Kenapa begitu lama sekali?" tanya Revan. "Tidak ada apa-apa Kak. Mari kita makan, aku sudah sangat lapar," kata Ariel. Namun walaupun begitu Revan juga masih penasaran melihat tingkah Ariel. Tidak butuh waktu lama untuk Ariel melahap semua makanannya dan kini dia sudah siap makan. Ariel berniat ingin beristirahat sebentar. Tetapi dia melihat Irwan dan Putri masuk ke dalam restoran yang sama. Tanpa mereka berdua sadari keberadaan Ariel di sana. "Kak, maaf aku harus pergi," kata Ariel. "Tapi Ariel, kamu baru saja siap makan. Tidak bagus untuk kesehatan jika kamu seperti itu," kata Revan. "Maaf Kak, waktuku tidak banyak," kata Ariel pergi meninggalkan Revan. Dia takut jika Irwan melihatnya. Edward masih setia mengikuti taksi yang ditumpangi Ariel dari belakang. Setelah beberapa menit kini mereka sampai di tempat tujuannya. "Rumah siapa ini?" tanya Edward kepada dirinya sendiri. Ariel keluar dari dalam mobil. Namun pintu gerbangnya tertutup. Satpam yang menyadari dia kedatangan seorang tamu langsung menemui Ariel dan membuka pintu gerbang. "Maaf Neng, dengan siapa ya?" kata satpam tersebut. "Katakan pada tuanmu. Saya ingin bertemu dengan tuanmu," kata Ariel. "Apakah Neng sudah buat janji dengan tuan saya?" kata satpam itu. "Itu tidak penting bagiku," kata Ariel. "Tapi Neng, maafkan saya. Saya tidak memberi kamu izin untuk masuk karena kamu belum membuat janji," kata satpam itu. "Sudah saya bilang itu tidak penting bagiku," kata Ariel menerobos masuk. Satpam tersebut mengejar Ariel. Karena Ariel sangat sulit diatasi, akhirnya si satpam itu ingin memukul Ariel. Namun sebelum itu terjadi, Ariel sudah lebih dulu memukul satpam tersebut. Namun 2 orang pria parubaya datang untuk membantu satpam itu. Sepertinya mereka petugas keamanan juga karena mereka memakai seragam yang sama. Namun lagi-lagi Ariel berhasil melumpuhkan ketiganya. Dari kejauhan Edward tersenyum. "Lihatlah Kak Richard. Ternyata kakak ipar bukan wanita biasa," kata Edward berbicara sendiri. Tentu saja Ariel bisa melawan mereka. Karena Revan yang mengajarinya mengingat pertemuan pertama mereka. Setelah ketiganya sudah kalah, Ariel pergi masuk ke dalam rumahnya. Ariel langsung duduk di kursi sofa ruang tamu mereka. Namun ketiga pria tersebut tidak mau menyerah. Mereka tetap menyusul Ariel untuk masuk.
Mendengar keributan di dalam rumahnya, akhirnya Ratna yang sedang berada di dalam kamarnya turun untuk melihat keributan tersebut. Ada apa ini ribut-ribut? Kata Ratna sangat terkejut melihat keberadaan Ariel. Sudah begitu lama. Ternyata para parasit ini masih tetap berada di dalam rumahku. Kata Ariel tersenyum sambil menaikkan kedua kakinya di atas meja. Ratna memberikan kode kepada ketiga pria itu untuk segera pergi meninggalkan mereka. Setelah mereka pergi, Ratna memulai pembicaraannya. Ngapain lagi kamu datang ke rumahku ini? Tidak bisakah kamu membiarkan kami untuk bahagia? Kata Ratna yang masih berdiri melihat kelakuan Ariel. Apa? Rumahku? Apa Nyonya tidak salah bicara? Sejak kapan rumah ini menjadi milikmu? Dan selama 5 tahun ini aku sudah membiarkan kalian untuk bahagia dan sekarang saatnya penderitaan kalian dimulai, kata Ariel. Bicara apa kamu? Kamu ingin mengancamku? Kata Ratna. Aku sedang tidak mengancammu. Aku hanya memberitahumu bahwa seekor ikan harus tetap hidup di dalam air. Kamu tahu kan apa yang akan terjadi kepada ikan tersebut jika memaksakan diri untuk hidup di darat? Mungkin bisa bertahan hidup, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Dan seperti itulah yang akan terjadi kepada kalian, kata Ariel. Diam kamu. Dasar anak tidak tahu diri kamu, kata Ratna. Di mana tata krama Anda Nyonya? Tidakkah kamu ingin memberikan tamu minum? Aku sudah haus, kata Ariel. Walaupun begitu Ratna tetap memberikan Ariel minum. Seseorang pembantu datang membawakan minum. Bawakan juga aku makanan. Aku sangat lapar, kata Ariel menyuruh pembantu itu. Pembantu tersebut melihat ke arah majikannya. Ratna hanya menganggukkan kepalanya kepada pembantu tersebut. Oh iya. Kamu tadi mengatakan aku anak tidak tahu diri ya? Sejak kapan kamu berpikir bahwa kamu ibuku? Kamu pikir kamu bisa mengganti posisi ibuku? Itu tidak akan pernah terjadi, ingat itu, kata Ariel. Katakan apa maumu, kata Ratna. Apa semuanya belum jelas juga. Aku hanya mau kalian kembalikan semuanya milik ibuku. Karena kalian tidak berhak sedikit pun untuk itu. Itu semuanya hanya milikku, kata Ariel. Itu tidak akan pernah terjadi, kata Ratna. Ambisi yang begitu kuat. Tapi senyenyak apapun kamu untuk tidur dan bermimpi, kamu akan tetap terbangun dari tidurmu itu dan kamu akan kembali ke kenyataannya di mana posisi hidupmu yang sebenarnya, kata Ariel. Tiba-tiba pembantu tersebut datang membawa beberapa makanan untuk Ariel. Sudah begitu lama. Kamu ternyata masih di sini juga. Coba kamu minum dan makan itu. Karena aku tidak terlalu percaya dengan orang. Bisa saja kamu menaruh sesuatu di dalamnya, kata Ariel. Seketika wajah pembantu dan Ratna berubah menjadi panik. Kenapa wajah kalian berdua gugup seperti itu? Apa yang terjadi? Kata Ariel. Tentu saja Ariel tahu bahwa pembantu itu menaruh sesuatu di dalam minuman dan makanan Ariel. Karena tanpa mereka sadari, Ariel melihat dari kaca lemari hias yang berada di depan Ariel. Ayo minum. Apa perlu aku yang memasukkannya ke dalam mulutmu? Kata Ariel. Pembantu itu langsung mengambil minuman itu untuk dia minum, namun Ratna sudah lebih dulu membuangnya. Hahaha. Sekali lagi. Jika kalian ingin berbuat sesuatu padaku maka kalian harus lebih teliti lagi. Lihat kaca itu, kata Ariel menunjukkan kaca yang di hadapannya. Ratna dan pembantu itu melihat ke arah kaca yang ditunjuk Ariel. Dan apa kamu masih ingat perkataanku dulu? Bahwa kamulah orang yang pertama yang harus aku tendang dari sini. Maka sebelum itu terjadi bersiap-siaplah, kata Ariel kepada pembantu itu sambil menepuk pundaknya. Setelah itu Ariel pergi meninggalkan rumah itu. Hari ini Edward pergi ke toko perhiasan yang dikunjungi Revan dan Ariel. Untuk mengawasi Ariel, Edward sudah menyuruh seseorang untuk menggantikannya. Karena ada yang harus dia urus. Tuan sedang apa Tuan datang ke sini? Apa ada yang bisa kami bantu? Kata petugas toko itu. Sejak kapan kamu bertanya seperti itu kepada saya? Ini adalah toko keluarga saya. Jadi terserah saya, kata Edward. Maafkan saya Tuan, kata petugas toko itu. Lupakan saja. Apa kemarin orang ini datang ke sini? Kata Edward sambil memberikan foto Revan kepada petugas itu. Iya Tuan. Pak Revan ingin membeli cincin kawin, kata petugas itu. Lalu apa dia sudah mengambil barang itu? Kata Edward. Belum Tuan. Mungkin hari ini. Karena Pak Revan baru memberikan ukuran jari calon istrinya.
Tapi Bapak tenang saja, Pak Revan sudah membayarnya, kata petugas toko itu. Berikan cincin kawin itu padaku, kata Edward. Apa? Kata petugas toko itu ragu-ragu. Apa kamu ingin melawan saya? Kata Edward. Maafkan sikap saya, Tuan. Saya tidak bermaksud ingin melawan Tuan. Tetapi Pak Revan sudah membelinya terlebih dahulu. Jika kita tidak memberikan barang itu, nama toko kita bisa jelek, kata petugas toko itu. Kamu tidak usah pikirkan toko. Sekarang kamu bekerja untuk siapa? Kata Edward. Baik, Tuan. Maafkan saya, Tuan, atas sikap saya, kata petugas toko itu. Jangan pernah ulangi kesalahan ini lagi. Bersyukur kamu bertemu dengan saya hari ini. Jika kamu bertemu dengan kakak saya, kamu tahu kan apa yang akan terjadi padamu. Kata Edward. Saya tidak akan mengulanginya lagi, Tuan, dan ini barang yang Anda minta, Tuan. Kata petugas itu sambil memberikan sepasang cincin kawin kepada Edward. Untuk ukuran jari prianya ganti menjadi lingkar 19, kata Edward. Baik, Tuan, kata petugas itu. Dan katakan kepada Revan bahwa barang yang dia minta keluaran terbatas. Hanya ada satu di dunia. Dan pembeli cincin ini membayar harga yang lebih besar daripada dia. Dan jangan beritahu dia bahwa saya yang membeli cincin ini, kata Edward. Baik, Tuan, kata petugas itu. Tolong selesaikan secepatnya dan kalau bisa siapkan hari ini juga, kata Edward mengingat pernikahan Ariel dan Richard akan dilaksanakan tinggal besok. Baik, Pak, kata petugas itu. Berapa lama waktu untuk mengerjakannya? Kata Edward. Paling lama 2 jam, Tuan, kata petugas itu. Baiklah. Nanti akan saya suruh seseorang untuk menjemputnya, kata Edward pergi meninggalkan toko. Richard menelepon Edward untuk bertanya di mana posisi Ariel. Karena mereka hari ini harus melakukan fitting baju pengantin dan Resti sudah mengingatkan Richard tadi untuk itu. Edward mengabari bahwa Ariel berada di restorannya. Tidak butuh waktu lama untuk Richard pergi ke sana. Setibanya Richard di restoran milik Ariel, semua orang di sana sangat terkejut melihat siapa yang datang ke restoran mereka. Richard memang sangat dikagumi di kalangan sosial dunia bisnis, terlebih di kalangan dunia elite. Namun banyak orang yang tidak kenal dengan wajah Richard, sebagian besar dari mereka hanya mengenal namanya saja. Karena Richard selalu mengandalkan Edward lah yang selalu bertemu dengan pengusaha yang lainnya. Namun membuat para tamu dan juga karyawan yang terkejut melihat mobil Richard berhenti tepat di pintu Ariel. Siapa yang tidak tahu dengan merek mobil langka dan tentunya sangat mahal ini? Dan hanya orang yang terkaya di dunia lah yang mampu membeli mobil itu. Mereka menantikan keluarnya siapa sosok yang mengemudi di balik mobil mewah dan tentunya mahal itu, dan pastinya bukan orang kaya biasa. Saat Richard keluar dari dalam mobil dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam restoran, semua orang-orang di sana bagaikan tiba-tiba tersihir berubah menjadi patung bernapas, namun tidak dengan Ariel. Mereka semua memperhatikan setiap inci tubuh Richard dan gerakan langkah kaki Richard. Richard yang menyadari keberadaan Ariel. Dia langsung menemui Ariel dan langsung menarik tangan Ariel untuk dia bawa pergi dan tanpa sepatah kata pun. Ariel yang tidak ingin semua orang tahu tentang hubungannya dengan Richard hanya menurut saja dan tanpa dia sadari. Dia tidak membawa apapun.